kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan pencuri baterai menara operator telepon seluler di Banter Gadung, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi. Harga beras kualitas sedang di Purwakarta naik. Warga beralih mencari beras kualitas rendah yang lebih murah. Karnaval kenaikan kelas di Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi malah berakhir ricuh. Dua pencuri baterai menara operator telekomunikasi tertangkap saat melancarkan aksinya di Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Perbuatan kedua tersangka tak hanya merugikan operator, tetapi mematikan jaringan sinyal di wilayah selatan Sukabumi. Polisi menangkap pencuri baterai menara pemancar operator telepon seluler di area dekat hutan Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Dua tersangka berinisial DK dan AR ditangkap. Pencurian terjadi di Kampung Bojong Soka, Desa Linus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung. Keduanya berhasil menggondol baterai menara pemancar telepon seluler dengan merusak pagar kawat di sekitar menara. Akibat pencurian baterai ini, sinyal telekomunikasi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi terganggu. Selain itu, pihak operator telekomunikasi juga merugi hingga puluhan juta rupiah. Mereka melakukan kegiatan pada saat kejadian di bulan Mei itu berlima, ya, satu kendaraan itu berlima dengan modus operandi. Yang pertama adalah membongkar atau mencongkel atau merusak atau menerobos dari pagar sekitar tower, kemudian mencungkil lokasi gudang penyimpanan tower dan mengambil baterai dari tower tersebut. Ini barang buktinya. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membongkar, ya. Dari keterangan kedua pelaku ini, kita sekarang sedang mengejar 3 DPO. Dari kedua tersangka, polisi menyita 2 unit baterai menara yang dicuri, serta sejumlah alat yang dipakai keduanya untuk membobol menara telekomunikasi. Kini tersangka terancam penjara selama 7 tahun karena dituduh melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Karawang tembus harga Rp55.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang turun 30 hingga 40%. Sebelumnya harga ayam potong di Pasar Baru Karawang sekitar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun sejak hari Minggu kemarin naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan signifikan sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Bahkan seminggu kemarin para pedagang sempat berdemo tetapi tidak membuahkan hasil. Pedagang mengatakan naiknya harga pangan ayam dan biaya pengiriman jadi penyebab melambungnya harga ayam potong. Akibatnya daya beli masyarakat turun sehingga omset pedagang turun 30 hingga 40%. Tak hanya harga ayam potong, harga beras juga naik. Di Purwakarta, harga beras untuk kualitas medium dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Selain itu, pasokan beras dari luar daerah juga mulai sulit. Tingginya harga beras terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta. Harga beras dengan kualitas medium telah melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Beras medium yang sebelumnya dijual Rp10.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras jenis IR42 dan beras ketan dengan kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogramnya. Naiknya harga beras kualitas medium membuat warga beralih ke beras kualitas lebih rendah karena harganya di kisaran Rp10.000 per kilogram. Masih tinggi? Masih tinggi? Ya. Belum turun-turun amat gitu Bu ya? Ya. Di kisaran berapa Ibu beli biasanya Bu? Harganya? Harganya Iya. yang 10. Oh yang segitu. 10.000. Untuk per liter? Ya. Naik. Dari berapa Bu? Dari 11.5 ya, sekarang 12.5. 1.000 paling kok ya? Yang polesnya 13, hampir 1.000-an lebih. Rata-rata 1.000-an? Tapi itu untuk konsumsi masyarakat tertentu, kalau yang terlalu pengaruh.
Ini penyebabnya apa sih Pak kira-kira Pak? Untuk Linggar 42 mungkin karena belum masa panen ya, sebentar lagi. Jadi transisi antara masuk ke panen. Ketan kabarnya juga udah mulai naik. Sementara beras kualitas premium jarang disediakan pedagang karena harganya yang kurang terjangkau. Tidak diketahui penyebab kenaikan harga beras, diduga karena pasokan yang mulai minim. Pedagang berharap pasokan beras dapat kembali lancar agar harganya stabil dan terjangkau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional melakukan percobaan penanaman padi bibit unggul di Pantura Subang. Jika uji coba riset varietas padi baru tersebut berhasil, maka BRIN akan bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk memperbanyak bibitnya dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia agar bisa digunakan oleh petani. Uji coba penanaman bibit unggul padi ini dilakukan di lahan seluas 47,25 hektar. Pengembangan varietas bibit padi unggul oleh Badan Pangan Nasional serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memanfaatkan lahan PT Sanghyang Sri di Pantura, Sukamandi, Subang. Penanaman dibagi dalam 3 blok dengan menerapkan teknologi dan varietas berbeda. Jadi terkait riset untuk varietas baru, kalau katakan untuk padi ini seperti yang hari ini sudah ditanam, ya, sehingga karena BRIN itu hanya akan berhenti di riset. Setelah itu untuk hilirisasinya itu memang kita selalu gandeng mitra industri. Jadi bisa BUMN, ya, katakanlah seperti IT Food atau juga mitra industri pelaku usaha swasta yang lain. Blok pertama ditanam varietas Impari 48 dan Mantap atas rekomendasi BRIN. Varietas ini dirancang bisa menghasilkan 8 ton beras per hektar di lahan seluas 16,15 hektar. Lalu blok kedua menerapkan varietas Impari 48 Mantap dan MSP 65 yang mengandalkan pengelolaan secara organik. Target produksinya sekitar 7 ton per hektar di lahan seluas 16,1 hektar. Terakhir, di lahan seluas 15 hektar menerapkan teknologi dari PT MSP 65 dengan keunggulan masa panen 65 hari setelah tanam. Kelebihannya ini baru kita mau sama-sama ya, kita uji, kita buktikan bahwa kalau MSP 65 itu berarti 65 hari bisa dipanen. Kalau yang Mantap dan kalau Mantap tentunya dari BRIN ya, supaya bisa menghasilkan lebih dari 8 ton per hektar minimal. Kemudian kalau Impari berarti ini kan daerah irigasi, jadi ini irigasi teknis sepanjang tahun dari Jatiluhur, jadi harusnya ini bisa baik. Ya, sebelumnya juga kita pernah melakukan Cihera, jadi varietasnya 3. Ini momentum kita ya, untuk membangun ekosistem. Ya. Kalau boleh 3.200 hektar ini memang dedicated untuk benih. Benih ini bisa disalurkan kalau terbaik ya, bisa disalurkan ke seluruh Indonesia. Jadi kita kembalikan SHS ini ya, menjadi perusahaan yang sehat untuk membantu kita swasembada beras. Bila uji coba ini berhasil dan hasilnya sesuai target, maka 3 jenis padi bibit unggul ini akan diproduksi massal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.